warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum. Bapak cek coba. Iya, betul. Tanggal 19 adalah hari terakhir bayar PLN. PLN. Karena PLN terakhir bayar tanggal 20. Iya. Tanggal 19 terakhir. Kita ya masih bisa, tapi ini kan udah tanggal terakhir dong. Iya, yang terakhir. Nah, kita jangan takut. Kita kan kadang takut, aduh, ini tanggal terakhir 19. Jangan takut. Jangan takut. Kan masih ada Allah. Pasti Allah. Yang penting Ibu pasti besok ada. Ibu cek RDAY kandang embe, ketik. Apakah PLN-nya udah bayar? Belum. Saya belum bayar PLN-nya. Belum bayar. Tapi saya takut gak? Enggak lah. Orang besok masih tanggal 20. Ini kan deg-degan. Coba Ibu lihat terangnya. Kayak di Mekah, kayak di Madinah gak terangnya? Betul. Ke bawah coba lihat. Iya. Nyala semua. Kandang kebo terang, kandang sapi terang, kandang kuda terang, kandang kambing terang. Toilet terang. Coba bayangin. Berapa tuh bayar listriknya? Tapi santai aja, nanti pasti ada, tenang aja. Nah Bapak dan Ibu kan enggak takut. Jatuh tempo cicilan motor. Baru kebayar cicilan motor, jatuh tempo cicilan mobil. Baru kebayar cicilan mobil, jatuh tempo cicilan rumah. Habis itu arisan. Habis ini iuran RW, RT, kelurahan. Aduh, janganlah. Saya nggak mau. Pokoknya nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh was-was, nggak boleh ragu-ragu. Bisa gak tuh dihilangin? Mulai kapan? Mulai sekarang aja latihan. Iya. Pak Haji biar bisa hari ini takut, khawatir, was-was, ragu-ragu hilang. Kata kapan nggak diucap, kata kapan nggak diucap, kata sudah tidak. Gimana caranya? Paling gampang ada satu. Ibu ke Indomaret atau ke Alfamaret beli plakban. Plester alat kelamin Ibu. Set udah. Bohong itu. Nanti nggak napas Pak Haji. Kan masih bisa napas yang atas. Saya nggak bisa Pak Haji melakban. Nanti tugasnya pegawai PLN. Ini petugas PLN. Nanti dia yang melakban. Daripada dipasang NCB mendingan dipasang pelakban. Jadi Bapak praktekin selama di sini mau sebulan. Bapak praktekin ilmunya. Ya. Jangan sampai enggak. Dan isinya kalau keluar kamar, Bapak kalau keluar kamar, Bapak hanya ucapnya Alhamdulillah saya ketemu ilmunya RDAY. Alhamdulillah saya dari Palembang bisa beribadah bersama anak yatim. Alhamdulillah isinya cuma itu aja. Kalau Sabtu Bapak bilang sama panitia, saya mau naik odong-odong bersama anak yatim. Nanti Bapak ijab di odong-odong. Peluk tuh ibu yatim yang pada di belakang. Oh iya janganlah. Humor. Biar nggak ngantuk. Ada lagi? Yuk, ada lagi? Jadi itulah Pak Haji. Ya. Pokoknya intinya ucapan terima kasih sekali. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus ya. Iya. Ada kesempatan di kamar Bapak ibadah sama suami. Saya punya tamu RDAY Pak. Saya kasih kamar Pak. Dia manfaatin banget tuh kesempatannya Bu. Si suami saya, suami istri tamu saya Kusu. Ya Kusu. Dia tinggalnya di Bekasi. Saya bilang udah kamu tinggal di sini aja di kamar. Kita sediain kamar. Alhamdulillah. Coba. Apa yang Bapak tahu yang diamalin sama suami istri itu dari Bekasi? Coba. Tanda bersyukurin sama Allah. Coba. Yang bisa jawab saya kasih 10 juta. Mana duitnya? Biar dia semangat jawabnya. Apa yang dilakukan orang Bekasi? Saya kasih kamar gratis. Dia lakukan apa yang dia lakukan. Bersyukurnya sama Allah. Di RDAY. Karena kalau dia pulang ke Bekasi jauh.
Jauh, datang kemari lagi ongkos-ongkosan. Saya bilang udah bapak dan ibu di sini karena bapak dan ibu di depan mata 10 miliar. Saya kasih kamar gratis, mau sebulan boleh. Nah, alhamdulillah cair 10 miliar. Nah, coba bapak dan ibu, apa yang dilakukan bapak sama ibu orang Bekasi bersyukurnya sama Allah? Sedekah Pak Haji. Hah? Sedekah. Sedekah? Iya. Maksudnya? Sedekahnya suka subuh, suka anak yatim, rutin. Iya amalinnya. Si bapak sama ibu? Iya. Enggak, bukan itu. Ya, ayo. Ayo, mana miknya? Ayo. Terima kasih waktu yang telah diberikan Pak Haji kepada Ya. saya. Nama saya Meli. Yang saya perhatikan nih, itu pengantin baru saya pikir. Ternyata ya lumayan gitu. Bukan. Suaminya umurnya 75 tahun. Iya tahu Pak Haji. Istrinya umurnya 62 tahun. Iya tahu Pak Haji. Bukan pengantin baru. Enggak, maksudnya gini, gandengan tangan. Ternyata setelah saya selidiki mereka selalu ML Pak Haji. ML-nya berapa kali? Ya kalau itu paling sedikit ya paling tidak 7 mungkin ada Pak Haji. Ah, bukan. Karena Ayo. itu yang saya perhatiin. Satu, yang kedua mereka benar-benar saling menghargain gitu Pak Haji. Menghargainya apa? Dengan pasangan, dengan anak yatim. Yang pasti yang saya perhatiin juga itu mandi tengah malam. Walaupun mereka nggak mandinya di sini. Kan saya pernah ngobrol dengan mereka Pak Haji gitu. Ya, Bagaimana? yuk, yang lain. Salah ya? Yang lain. 10 juta tunai. Ayo. 10 juta pisahin dulu dah. Ya kan 70 juta. Untuk Kalau 70 melanjutkan 7 orang jawaban harusnya. yang Pak Haji maksud menambah keintiman hubungan suami istri. Ya itu udah pasti lah Bu. Ya. Selain itu, yang ada di pikiran saya, ibu bapak mesti bisa tebak biar dapat 10 juta. Tanpa kerja, Pak Haji, 10 juta kecil lah, 70 juta aja segepok semuanya. Ya udah semuanya dah 10 juta, 70 juta. Jadi apa yang dilakukan sama bapak sama ibu itu? Dia ML sehari 10 kali. Itu Yang Pak. tadi 7 kali itu nyaris, tapi gue nggak mau, gue maunya yang tepat. Karena ini Baca. 70 juta. Alhamdulillah 10 itu, Pak. kali. Baca alhamdulillah. Mulai Dia dari- ML sehari 10 kali. Coba bayangin Pak, 10 kali. Jadi dia masuknya berdiri, pulangnya berangkang. Jadi dia kalau pulang dari masjid, habis sholat subuh, dia jalan kaki naik ke atas. Tapi pada saat dia mau turun ke bawah, apa mau sholat duhur, apa mau sholat asar, atau mau sholat maghrib, itu pengkrong berdua. Mending kecapean, lemas. 10 kali Pak, semua gaya. Ya, itu lemari kita pada hancur. Coba lihat kan masih ada. Ke kamarnya aja lihat, pada hancur. Saya kasih gratis tuh Pak. Kamarnya saya kasih gratis. Pokoknya gue kalau yang ekstrim-ekstrim gratis dah. Iya. Ada kan tamu, Pak Haji aku nggak dikasih kamar gratis. Ngapain ngasih lu? Nggak mau gue. Kecuali kalau yang ekstrim gue mau. Kayak gitu-gitu Pak. Jadi yang ibadahnya ekstrim, ML-nya ekstrim. Kalau sehari 5 wajar Pak. Kalau sehari 7 wajar Pak. Karena sapi saya juga sehari 7 kali ya kawin ya. Sapi kita ya. Itu nggak mau. Gue udah biasa lihat. Sehari 10 kali Pak. Kadang di atas lemari gubrak turun lagi ke bawah. Istrinya udah megap-megap langsung lagi sama suami. Suami yang luar biasa. Suaminya umur 75 Kasurnya diturunin. Betul, main di bawah. Akhirnya papannya pada hancur. Mainnya di dapur. Kan ini kamar mandinya sendiri kan? Gitu. Alat kelamin suaminya nggak dimasukin ke alat kelamin istrinya, shower yang dimasukin. Pak Haji terakhir habis ML yang ke-10 langsung pakai infus. Emergensi. Romantis bener Pak, saya setuju banget tuh. Bapak tahu ibunya, istrinya, anaknya udah berapa? 10.
Jadi ibunya itu anaknya 10. Tapi masih romantis. ML sehari. Mungkin dia nonton kan ini YouTube kita ya. Nonton. Iya, ada di atas. Nanti Bu naik aja ke atas. Masih saya kasih kamar kok sebulan saya kasih. Gratis. Istrinya anaknya 10. Kemarin kita bawa ke klinik medikal, kita rongsen alat kelaminnya, katanya tidak ada perubahan, tetap masih ori katanya. Wow. Iya. Jadi nggak taunya kenapa masih ori, karena kalau habis ML alat kelaminnya dipakai jeruk nipis. Pakai garam nggak Pak Haji? Aduh. Pengalaman Pak Haji. Kalau saya pakai jeruk limau. Oh iya. Ini jeruk nipis. Lebih wangi ya. Ya. Nah maunya saya gini Pak Bu. Dia aja yang anaknya 10 romantis. Dia yang anaknya 10 romantis. Maksud bapak dan ibu yang anaknya 3, 2 gak romantis. Romantis lah. Saya mau bapak dan ibu gimana caranya dengan hajatnya cair. Bapak dan ibu bisa berbuat dan berbuat. Iya. Untuk anak, untuk cucu. Iya. Berbuat, tapi jangan diniatin dulu. Nanti kalau cair, uangnya mau buat ini, janganlah. Nanti diintip sama setan. Penting ibadah. Terutama yang nomor 1 adalah buat ngelunasin utang. Saya setuju itu untuk ngelunasin utang. Biar nanti bapak dan ibu kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah, utangnya udah lunas. Iya. Makanya kita sama Om Lukman, sama Ustadz Bondas, sama Haji Marco, kita sepakat bikin grup linglung. Grup linglung. Jadi bapak dan ibu masuk wajib di grup linglung. Kirimin nomor rekeningnya. Jadi sebelum bapak dan ibu dipanggil sama Allah, udah duluan kita yang manggil. Gawat. Pak Marco punya rekening. Sekarang film mau. Maksudnya saya ibu apa dan ibu saya panggil, Pak, lunasin nggak lo Pak? Nggak ada uangnya Pak Haji. Ya udah, berapa utang Bapak? 6 miliar. Ya udah kita transfer nih 6 miliar. Jebrot. Buru-buru bayarin. Biar kita nanti masuk surga bareng-bareng Pak. Soalnya kalau orang punya utang, tapi keburu dipanggil sama Allah, Amin. itu siksa kuburnya perih bener. Karyawan boro-boro nengokin, karyawan boro-boro doain. Karyawan cuma minta duitnya doang selama kita punya duit. Kan kita punya utang nih sebagai pimpinan. Karyawan baik-baik karena baik anak duitnya. Kalau nggak ada duitnya mah boro-boro ditendang kita. Boro-boro mati ditengokin di kuburan. Cuman pada saat kita sehat, dia ikut kita karena dia ngarepin duit dari kita. Apa itu namanya karyawan? Enggak lah. Lunasin buru-buru utangnya. Caranya apa? Kita bikin grup. Grup linglung. Jadi yang linglung biar adminnya. Lukman yang linglung. Lukman yang lunasin utangnya. Udah pada masuk grup linglung belum semuanya? Sudah kan? Ya. Sudah Pak Lukman, Pak Haji sudah. Nomor rekeningnya udah kirim dong. Ke grup linglung lah. Lo ngapain ngirim ke gue, ntar bini gue baca lo jadi Kalau jangan ngirim ke saya ya. Bini saya nanti kalau baca kan jadi rame saya di rumah tangga saya. Papa nih siapa nih? Perempuan namanya kok ngirimin nomor rekening ngapain papa? Jadi bagusnya gimana mah? Langsung santet. Akhirnya petunjuk istri saya turutin, saya santet dari ibu dan bapak. Ngirimnya ke grup dong, namanya grup linglung. Jangan grup lain gak bertanggung jawab. Grup linglung namanya grup linglung. Iya nanti dimasukin, nanti kan dilihat Bu.
Ya, ibu kirim nomor rekening sama foto alat kelamin ibu. Foto telanjang, Pak. Ibu, Foto bapak, telanjang. ibu kirim foto alat kelamin ibu. Foto telanjang ya, Pak Nanti ya. dihitung bulunya. Yang ibu nanti kirim foto alat kelamin ibu kan nanti ditulis Pak Haji Marco jumlah bulunya ada 2025 lembar. Bisa Pak dihitung kan kita pakai AI. AI. Apa namanya? Nah, ibu kirim foto alat kelamin ibu ke AI. Langsung ibu nanya di AI atau kirim ke Cici. Cici, tolong dong hitungin bulu alat kelamin saya, Cici. Nanti Cici jawab. Pak Haji, saya boleh ngeker ibu yang barusan, jumlahnya berapa nih kira-kira? Boleh. Keker. Ada berapa? Bulunya. Jumlahnya agak jarang Pak Haji. Jarang-jarang Pak Haji. Kalau bahasa Jawanya jumlahnya swidak loro. Sewidak loro. Tahu nggak artinya sewidak loro? Hah? Nggak ngerti? Aduh, mau jadi orang kaya masa nggak? Sewidak loro. 62. 62. Itu 62 yang panjang, yang pendek. Yang pendek sekarang. Seket 6. Cuma itu Pak Haji, sedikit banget Pak. Apa? Pitu. Cuma 7. Dikit. Pak Haji, Ini yang nonton YouTube. Pak Haji, yang ubanan. Yang ubanan itu cuma loro. Ada yang komen gak Man di YouTube Man? Yang komen yang bagus, tolong Man, suruh ngirim nomor rekening kita transfer 10 juta Man. Ya Allah. Yang komen di YouTube, komennya bagus, suruh kirim nomor rekening Man, kita kasih 10 juta Man. Apa? Itu mah Siti Mariam, istrinya Haji Marco. Itu mah Siti Mariam, istrinya Haji Marco. Apa katanya Siti Mariam? Ulangi lagi Man. Ulangi lagi kameramen. Apa? Awas saya ngekem lagi di rumah. Tapi Bapak kalau nonton YouTube saya benar senyum-senyum. Ah? Gak pernah ngekek. Iya. Jadi maunya saya Bapak dan Ibu. Saya nggak setuju Pak, Bapak dan Ibu serius. Karena saya mau Bapak dan Ibu harus cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Contohnya Bapak dan Ibu beli ayam sehat harganya 100.000. Ayam yang sakit tetelo harganya 50.000. Bapak dan Ibu beli ayam yang harga berapa? 100 kan? 2 kali lipat dari ayam sakit kan? Berani kan? Mosok kita nggak berani sekarang. Haruslah kita ceria terus. Turun sambil gandengan ke kamar, kita romantis. Anggap aja kita lagi nyantri, ya, nyantri, santri kadaluarsa, ya kan, kita tuntun, gandeng, ya kan. Ntar kalau mau naik tangga ke atas, bapak di belakang, ibu di depan, tepok pantatnya, masih bohai, ya guyon-guyon lah, gitu. Maksudnya dibikin ceria, dibikin romantis.
Nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang terkabul sedikit, testimoni. Bapak dan Ibu terkabul, testimoni. Bikin yang lain juga termotivasi. Bohong Bapak dan Ibu nggak punya tabungan 1 poin di akhirat. Tapi intinya saya mau Bapak dan Ibu utangnya dulu dilunasin. Karena dengan utang lunas kedepannya lebih, iya betul. Jangan sampai usaha kita kebentur gara-gara utang kita belum lunas. Jangan sampai bisnis kita nyungsep gara-gara utang belum lunas. Jangan sampai kita rumah tangga kita berantem, bahkan nyaris cerai sama laki kita. Buat apa sampai nanti cerai nikah lagi yang ketiga. Cerai lagi nikah lagi yang keempat. Nggak mau. Udah aja lunasin utang. Caranya begitu. Soalnya kalau kita utang kayak kita miara bara. Bara, tahu bara? Kayu api. Jadi bawaannya panas. Lihat suami kita megang HP, kita cemburu. Lo ngubungin perempuan siapa? Nah, laki digituin langsung dia nyolot kan laki. Apaan lo? Gak taunya penyebabnya karena utang yang belum dilunasin. Akhirnya utangnya belum lunas, pertaruhannya rumah tangga cerai. Panas. Kasian jadi anak-anak kita. Udah nikah sama anak pertama, sama suami yang pertama anak ada. Nikah lagi suami yang kedua anak ada. Nikah lagi sama suami. Akhirnya, iya betul. Anaknya 6, suaminya 6. Anaknya 9, istrinya 9. Janganlah. Kalau bisa ditambahin lagi yang ke-12. Kesebelasan. Jadi paksain utang lunasin. Jangan sampai gara-gara utang dulu kita nikah romantis. Setelah kita punya utang, kenapa jadi rumah tangganya jadi bercerai? Janganlah. Kenapa gara-gara utang jadi rumah tangganya bercerai? Yang jadi korban anak. Dapat anak 2 kita dari pernikahan harus bercerai. Yang untung siapa? Karyawan. Yang untung siapa? Ustadz yang ikut kita. Anak yatim ikut kita tepuk tangan. Apa dia belain kita? Boro-boro orang dia makan yang ngarepin dari kita. Yang untung siapa? Supir. Kitanya menyendiri aja di kamar. Iya juga ya. Coba kalau utang gue lunasin mungkin gue gak cerai sama rumah tangga gue. Janganlah. Makanya Bapak dan Ibu paksain kirim nomor rekeningnya ke grup Linglung. RDAY Linglung. Harus buru-buru dilunasin. Gimana caranya? Ibu juga berusaha, jangan ibu ngarepin kita yang lunasin. Tapi ibunya gak berusaha, gak mau saya. Ibu harus berusaha dong dengan cara apa? Baca Quran. Bangun jam 00. Jadi nanti kita nilai yang mana yang up to date kita lunasin dulu. Utang saya gede loh Pak Haji, 600 juta. Kita tidak pernah lihat. Berapapun pasti kita lunasin. Yang penting Bapak dan Ibu berusaha dulu kaulonya gitu loh. Ini enggak ngarep. Kan udah dibilangin. Enggak boleh berharap. Enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh. Iya. Yuk, yang mau nanya?